Lalu yang kedua kita hadiahkan kepada para mu'alif kedua kitab ini. Yang pertama Al-Habib Salahuddin Bunyadi, yang kedua Syekh Muhammad bin Mahdi dan Syuhaibuddin Ahmad bin Abdul Asqalani ala dunia wa ala kulli dunia Alhamdulillah. Iya, kita baca yang pertama, kita baca terlibat makalah yang pertama, makalah yang ke-14 atau makalah yang ke-13 cerita sesuatu. Beberapa kitab termasuk ini itu ada nanti kitab Al-Risalah, Al-Qusyairiyah dan yang lain-lain. Itu memang kita mengajarkan kita untuk belajar menata hati, menata hati, bahwa hati itu memang sulit, karena hati ada nafsunya. Karena itu maka di dalam menata hati itu ada satu metode atau cara, dan cara itu diwadahi dalam satu disiplin ilmu namanya thariqah yang dilakukan oleh para sufi. Dan mereka itu di dalam mengajarkan thariqah itu punya sangat keilmuan dari seseorang, kemudian dari gurunya tentu sampai ada yang lewat Abu Bakar, ada yang lain, tapi pada akhirnya kepada Nabi Muhammad. Nah, yang populer di antaranya ya banyak sekali, tapi yang sekarang populer itu di daerah Pekalongan. Kita mengenal namanya Habib siapa? Habib Lutfi ya. Itu mengajarkan, dan wiridnya itu mudah, singkat. Setiap kalau bahasa Jawanya selapanan ya. 35 hari. Setiap selapanan itu ada pengajiannya, dan pengajian itu banyak banget mengalir hampir seluruh kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, terutama di Jawa Tengah. Nah, kalau pas selapanan itu kota Pekalongan penuh hotelnya. Boleh nanti kita datang ke sana. Berangkat Kamis sore, dan pengajiannya itu kan Jumat pagi. Di Jawa sudah penuh, sudah tutup biasanya. Itu dari berbagai kota. Apalagi pas kita Maulid itu berjumlah mungkin sampai puluhan ribu. Nah, begitu pentingnya di dalam menata hati. Untuk bisa menata hati memang harus ada mursyid, orang yang memberikan petunjuk, yang membimbing. Thariqah yang menggunakan oleh hati seperti itu banyak, di antaranya Thariqah Syadziliyah. Nah, salah satunya memang kitab ini. Kalau baca banyak kali beberapa halaman, memang kita diajari supaya pertama senang sama orang, walaupun awalnya tidak, tetapi memang ridhon nas itu hoyatun natural. Orang atau manusia ridho terhadap kita itu kan sebenarnya tujuan kita semua ya, supaya orang lain suka sama kita. Itu kan tujuan, tetapi tidak mungkin tercapai. Tidak mungkin mengharapkan semua manusia, atau kalau di komplek ini satu RT misalnya, atau 3 RT suka terhadap kita semua, tidak mungkin. Tapi itu harapan semua orang. Nah, ternyata di dalam kitab Al-Hikam, salah satu juga kitab Al-Hikam itu, ikan manusia juga mengatakan mengapa tidak semua orang itu suka terhadap kita, supaya kita itu sadar bahwa kita punya zat yang maha agung. Kalau orang lain suka terhadap kita semuanya, akhirnya kita nikmat terhadap mereka, kemudian kita lupa kita punya Allah. Sombong. Ya, akhirnya sombong gitu.
ada hal-hal yang kemudian hatinya itu tidak senang atau mangkel bahasa Jawanya. Tetapi kalau mengkritik orang jangan didasari kebencian. Kalau didasari ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu luas, enggak apa-apa. Jadi kemapanan itu memang perlu dikritik, harus ada yang mengkritik. Nah, tapi untuk mengkritik itu jangan didasari rasa kebencian. Nah, supaya kalau orang yang dikritik itu introspeksi untuk bahwa kita punya Allah. Oh, ternyata ada orang yang tidak suka kalau kita introspeksi, kemudian kita menyadarkan itu kepada Allah sehingga kita melupakan bahwa manusia seperti itu. Jangan kemudian kita memaksakan diri orang lain harus suka terhadap kita ya sayang. Sehingga kita akhirnya menyadari bahwa ridhon nas goyatun latudrok itu tidak jadi sampai. Ridhonya semua manusia itu memang cita-cita. Seorang presiden inginnya rakyat mencintainya, tetapi kan tidak mungkin, pasti ada yang mengkritik, pasti ada yang tidak suka. Nanti saat tidak suka itu, orang yang mengkritik jangan didasari atas kebencian. Jangan didasari atas kebencian. Sehingga kita tidak ketika ada rasa sakit hati, itu memang harusnya seperti itu. Sakit hati dalam arti bahwa apa yang kita lakukan itu jika ada orang yang tidak suka, kemudian kita sakit hati, lalu kita menyandarkan diri pada Tuhan yang Maha Agung. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu didasari atas bahwa kita sebagai makhluk yang lemah membutuhkan kepada Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Agung. Jadi sakit hati itu sudah biasa. Gesekan dalam sosial ya, gesekan dalam hubungan kita dengan manusia itu pasti ada gesekan-gesekan. Nah, gesekan ini kemudian kita ambil positifnya, berarti kita diarahkan untuk selalu mendekat kepada Allah. Nah, ini makalah yang ke-14 ya. 14 wal maqala ar-rabi'ata asyara an ba'dil ulama man tawahhama anna lahu waliyan awla min Allahi qallat ma'rifatuhu billahi wal ma'na man dhunna anna lahu nasiran aqrab min Allah wa aktsar nusratan minhu fa innahu lam ya'rifillaha ta'ala. Sebagian para ahli hikmah menjelaskan bahwa orang yang mengira atau orang yang menduga, kalau dhon itu menduga ya, tawaham sama waham. Orang yang menduga bahwa dia punya wali, dia punya penolong, dia punya wali itu orang yang melindungi. Kalau yang melindungi kita kan Allah. Bahwa dia menganggap bahwa dirinya punya wali, punya penolong yang lebih utama dari Allah. Artinya Allah itu direndahkan, ada yang lebih kuasa. Jika ada orang yang menduga bahwa dia punya penolong, dia punya wali yang lebih utama daripada Allah, maka sesungguhnya makrifatnya dia terhadap Allah itu sedikit. Pemahaman dia, makrifatnya dia terhadap Allah itu sangat sedikit. Karena apa? Pada dasarnya manusia harus menyadari dan memahami sepaham-pahamnya bahwa Allah lah yang maha segalanya di dalam kita untuk memberikan pertolongan, memberikan wali, memberikan perlindungan kepada kita. Artinya ketika kita menganggap bahwa ada orang atau ada pejabat yang melindungi kita sampai kita melupakan keberadaan Allah misalnya, maka sesungguhnya pemahaman dia, makrifatnya dia terhadap Allah itu sangat sedikit, rendah. Karena itu yang sering saya atau beberapa kali saya menyampaikan ketika seorang imam besar ketika diundang tetangganya yang non muslim
kemudian diulang lagi, sebulan beberapa kali seperti itu, ternyata tetangga yang muslim itu sebagai tetangga dia menghormati dia sebagai tetangga, tetapi kemudian ketika dia kecewakan dia tidak terpengaruh, tidak terpengaruh atas sikap yang tidak baik dari tetangga itu terhadap dirinya, karena yang dilihat hanyalah Allah, bahwa Allah tidak marah, karena itu perintah Allah untuk berbuat baik kepada tetangga. Di antara hak-hak tetangga itu kan kalau kita diundang datang, kalau diundang datang, ketika datang kemudian kita diusir dia pulang, ya pulang, jangan kemudian kita marah. Nah ini kan susah ya Pak. Pak coba bisa dipraktekkan nggak? Pak Ayah diundang tetangga, nggak disuguhi aja ngedumul dalam hati kan? Apalagi diusir, pasti marah. Nah itu sifat manusia. Tetapi Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak. Padahal ketika diundang itu dia sebagai seorang imam besar pakai pakaian yang kebesarannya, sampai akhirnya tetangganya yang muslim itu heran. Akan disampaikan, kenapa Syekh Anda beberapa kali saya kecewakan, Anda tidak marah dan tersenyum saja? Akhirnya jawabannya seperti itu, Anda sebagai makhluk tidak terpengaruh. Apakah kamu benci terhadap saya? Tidak terpengaruh. Yang terpengaruh itu ketika Allah marah terhadap saya. Nah itu yang seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad dalam makalah yang ke-14 ini. Nah itu kan sesuatu yang umum terjadi di masyarakat, tapi kita sulit mensikapinya. Harusnya biasa saja. Ada orang tidak suka biasa karena kita sebagai manusia. Nabi Muhammad yang mulianya seperti itu pun banyak orang yang tidak suka. Nah sebaliknya, wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi khalas ma'rifatuhu bi nafsihi, ay wa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al-ammarata wal lawwamah fa innahu lam ya'rif nafsahu. Sebaliknya, orang yang menduga bahwa dia punya musuhnya itu lebih kuat daripada nafsunya, maka pemahaman dia, pengetahuan dia, makrifat dia terhadap nafsunya itu juga sedikit. Karena musuh yang paling utama dalam diri manusia apa? Nafsu, ya. Nafsu. Tapi dia menduga ada yang lebih kuat daripada nafsu. Yaitu si A selalu ini kepada kita misalnya. Nah, kalau menduga seperti itu bahwa cercaan atau hinaan atau apapun yang terkait dengan manusia terhadap kita, kalau kita anggap itu lebih kuat daripada nafsu kita, maka pemahaman kita, makrifat kita terhadap nafsu itu ya sedikit, belum baik, karena sesungguhnya nafsu itulah justru yang menjadi musuh besar. Dari musuh menjadi musuh besar. Karena itu dalam banyak yang disampaikan para muballigh ketika Nabi dengan para sahabat selesai perang itu kan ya, selesai perang kemudian pulang, Nabi menyampaikan bahwa ada musuh yang lebih besar daripada musuh yang kelihatan. Para sahabat bertanya apa itu adalah nafsu. Itu nafsu. Contoh nafsu yang sering kita rasakan apa? Bising nafsu kita apa ya? Makan. Ada deh. Maksudnya apa? Kamu betul. Ya, nafsu marah. Karena biasanya kan tersinggung ya. Harusnya kalau tersinggung ya. Biasa saja gitu. Kalau ada orang yang ini kepada kita seolah-olah kita nggak ngerti saja supaya ini nggak tersinggung itu kan karena nafsu ya, karena nafsu ingin dihargai, ingin dihormati, ingin populer dan ingin yang lain,
ingin menjadi yang terbaik. Nah, ketika ada seseorang yang mengkritik, kemudian akhirnya kita merasa ternyata banyak yang tidak suka. Jangan mengeneralisir kepada orang. Nah itu mulai kita. Karena apa? Hidup kita kan tidak lama. Hidup kita tidak lama. Apalagi kita udah usia berapa ini Pak? 60. Jangan muda. Sudah muda. Ini 20-an. Lepas ya. Ya kan kita tidak membayangkan. Kemarin sahabat kita yang dari Palembang itu usianya berapa ya? 47. 47 kan? Antara 50 sampai 60. Nggak tahu. Tanya Pak Syah. Aidil. Oh, baik. Sahabat kita kan yang sering jamaah di sini. Siapa yang kan? Pak Tejo. Nah, Tapi udah kelihatan nggak? Sedangkan sama itu kayaknya itu ya ini. sulit pada tanda itu ya. Kayak lebih kurban banyak ngomongnya. Nah, kalau siapa Nggak di makam. kita bikin sebuntutnya tak apa aja ngomong apa tadi. Ke malaikat kalau 40 hari sudah datang. Mayit ya, sebut mayit. 40 hari akan jadi sudah dipantau oleh malaikat. Sudah diawasi ya. Allah sudah bisa Maka ada yang mengawasi kita yang tidak terlihat, hati-hati. ada tanda-tandanya Pak ya? Ada tanda-tandanya. Ya tanda-tanda. Ya itu ya, kita belajar lah mulai jangan mudah tersinggung. Di antara kita apa sih kita agungkan, apa yang kita banggakan ya. Bersogowo. Orang itu sulit Pak menambah hati manusia. Karena itu orang muda itu tidak hanya belajar fikih saja, tidak hanya belajar syariat saja. Itulah yang disebut dengan belajar menambah hati. Dan itu justru lebih penting. Justru lebih penting. Saking pentingnya gitu, di dalam kitab Arisa Al-Qusyairiyah itu diungkapkan ini. Ada seorang yang dekat dengan Allah ketika ditanya, pertanyaan ini di dalam teksnya turidu antarahu, seharusnya ada ungkapan hal turidu antarahu, apakah kamu ingin melihat Allah ketika di surganya? Kemudian dia menjawab, seharusnya kan iya, seharusnya kan iya. Akhirnya kaget, orang yang bertanya tersebut kaget. Ditanya lagi, 5 ada atau 5? Dia menjawab ini, ungkapan begini, qala unazzihu dzalikal jamal an nadhurin mithli. Unazzihu, nazzahai nazih tanzih, bukan membersihkan ya. Unazzihu dzalikal jamal an nadhurin mithli. Nah di dalam kitab ini dijelaskan mengapa orang yang dekat terhadap Allah ketika ditanya apakah ingin melihat zatnya Allah di dalam surga nanti, dia menjawab tidak. Kenapa tidak? Dia menjawabnya begini, saya ingin membersihkan membersihkan zat Allah yang maha indah itu dilihat oleh pandangan saya yang ketika di dunia pandangan saya itu juga memandang yang tidak baik gitu. Sering apalagi anak-anak atau orang-orang sekarang itu yang suka yang suka dangdut misalnya. Pandangan kita dulu di dunia istilahnya suka orang joget yang dangdut, suka musik dan sebagainya. Kerendahan hati itu kemudian dia bukan ingin melihat zat Allah sesungguhnya, tetapi karena malunya kita, karena pandangan kita sering kita gunakan untuk melihat hal-hal yang tidak baik, sehingga ketika kita melihat Allah yang maha indah itu kita malu, saking tawadhu'nya. Nah, orang yang tawadhu, melihat Allah itu malu. Malunya kenapa? Karena kita banyak atau sering pandangan kita melihat hal-hal yang tidak diridhoi.
karena Allah itu maha suci, maha indah. Nah, maha indahnya Allah itu juga maha suci. Nah, bagi kita yang merasa banyak dosa, ketika kita ada kesempatan melihat Allah, itu kita malu memandangnya. Wal maqala al-khamisata asyrata an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala dhuhara al-fasadu fil barri wal bahri ila akhirih. Dhuhara itu tampak, al-fasadu kerusakan, fil barri di dalam daratan atau di daratan, wal bahri dan lautan. Sekarang sudah terjadi banyak kerusakan, bencana baik di darat maupun di laut. Tetapi qala Abu Bakr an tafsiri dzalika, tafsir penjelasan dalam ayat dharal fasadu fil barri wal bahri, Sayyidina Abu Bakar menjelaskan yang disebut al-fasadu huwa yang disebut al-bar fil barri, yang disebut daratan adalah al-lisan wal bahru wal qalbu. Yang disebut lautan itu adalah hati. Sudah banyak terjadi kerusakan di daratan dan lautan. Daratan itu kerusakannya adalah fil lisan. Jadi maksud daratan itu adalah al-lisan. Kemudian lautan yang dijelaskan oleh Abu Bakar bukan lautan sesungguhnya, tapi lautan itu adalah al-qalb. Artinya, fa idza fasadal lisan, jika lisan seseorang itu sudah rusak, ya, sering menggunjing, sering membuat tetangganya tidak nyaman, ya. Bisabbi, di sini dijelaskan bisabbi, lisan yang merusak karena sering menghina. Nah, siapa itu menghina, mengejek, sering merendahkan orang. Ini jangan tersinggung ya, ini saya baca ini. Bisabbi matalan, dengan cacian, dengan hinaan, dengan merendahkan kepada orang lain, itu karena sebab lisannya itu bakas, maka nangis. Yang nangis apa? Yang nangis alaihi, menangisi rusaknya lisan orang atau masyarakat tersebut. Yang nangis adalah an-nufusu ay al-ashkhasu min bani Adam. Yang nangis adalah manusia atau keturunan Bani Adam. Jika lisan seseorang rusaknya karena bisabbi matalan, sebab mencaci, sebab menghina, sebab merendahkan, maka yang nangis adalah manusia-manusia yang lain. Tetapi wa idza fasadal qalb, akan tetapi ketika hati itu rusak, ya, rusaknya hati rusaknya hati birriyai, matalah dengan riya. Hatinya rusak karena apa? Karena riya. Riya itu kan ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin, kalau anak-anak muda pengen dihormati, pengen dihargai calon mertuanya misalnya, atau tetangganya, atau yang lain, pokoknya riya. Riya itu kan ada keinginan untuk dipuji, puji makhluk selain Allah, makhluk yang ada di sekitarnya, tidak karena Allah misalnya. Kita apapun lah, mau bekerja pengen dipuji sebagai suami ganteng misalnya, punya harta banyak, disenangi istri, ya pengen itu semua riya karena dunia, supaya dipuji, supaya dihargai. Nah, ketika hati rusaknya hati itu karena riya, maka bakat alaihil malaika, yang nangis adalah para malaikat. Kalau tadi misalnya, kalau lisan rusak, mungkin yang tersinggung, yang merasa tidak suka dan sebagainya itu manusia.
Tetapi ketika hati rusak karena riya dan sebagainya, maka yang nangis adalah malaikat. Yang nangis adalah malaikat. Kenapa malaikat nangis? Karena melihat dan menyaksikan manusia di muka bumi ini, ya sudah, hatinya sudah tidak bersih semua. Yang diharapkan apalagi pada hatinya tidak bersih. Karena itu niat menata hati itu menjadi penting. Kenapa malaikat yang nangis? Kalau yang tadi lisan kan orang lain yang nangis, logikanya masuk itu maksudnya. Iya. Kalau hati yang rusak, malaikat yang nangis. Iya, betul. Kalau di dalam di lanjutannya kita Nanti ada kesetannya. Biar nggak lupa. Kata tadi. Oh iya. kalau Zaharul Hasan fil Badri wal Bahr, daratan, lautan sudah rusak. Nah, di dalam penjelasan ini Sayyid Abu Bakar menjelaskan bahwa yang disebut daratan adalah lisan. Nah, ketika lisan sudah rusak, maka yang menangis adalah orang-orang sebenarnya ada. Tetapi ketika hati, kenapa hati rusak yang nangis malaikat? Logikanya begini, malaikat ini kan makhluk Allah yang suci. Makhluk Allah yang suci. Nah, sucinya malaikat yang tidak punya nafsu, berbeda dari manusia yang punya qalbu, punya nafsu. Nah, nafsu atau qalbu atau hati tadi itu yang tidak bersih, atau bahkan sampai rusak, malaikat menangis. Menangisnya malaikat karena melihat bahwa manusia yang dianggap sebagai makhluk yang lebih utama dari malaikat, kalau manusia baik dan baiknya itu atau dekatnya itu terhadap Allah lebih dekat, itu lebih utama daripada malaikat. Tetapi ketika manusia itu dihina, ketika hina itu justru lebih rendah daripada binatang. Nah, melihat itu malaikat itu sedih melihatnya. Yang dulu ketika di surga bahwa manusia yang dalam hal ini adalah Nabi Adam, orang tua kita, iblis saja yang saat itu gitu cerdasnya disuruh sujud, sampai protes terhadap Allah karena merasa bahwa ciptaan iblis itu lebih mulia daripada Adam, sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam. Tetapi malaikat yang lain itu sujud. Nah, dari sini sebenarnya malaikat itu sudah begitu mengagungkan, sudah hormat terhadap manusia. Tetapi di satu sisi, zaman akhir ini banyak orang yang hatinya tadi itu rusak, sehingga merasa sedih dengan kondisi manusia yang banyak hati yang sudah tidak bersih tadi. Tidak bersih. Sangat disayangkan. Karena di dalam diri kita itu kan ada potensi, ya. Ada potensi untuk apa? Untuk baik, ya. Sudah diberi fasilitas, ya. Sudah diberi fasilitas. Fasilitasnya apa yang pernah saya sampaikan? Itu kalbu, hati nurani, kemudian akal, ditambah dengan wahyu, yaitu Al-Quran, wahyu yang membimbing kita. Seharusnya kita bisa pahami sebagai salah satu fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kita tidak memanfaatkan itu, sehingga kita terjerembab dalam masalah-masalah yang bisa merusak hati kita. Karena itulah malaikat itu menangis. Nah, tetapi ada ajaran. Ajaran dari Nabi kita supaya kita bersih hati, dan itu gampang, supaya
hati kita bersih dan apa namanya, di antara resep supaya kita meninggal dalam keadaan yang baik. Caranya apa? Dalam satu hadis diungkapkan, syarahnya dijelaskan begini. Ketika Nabi selesai sholat maghrib, pulang ke rumah, tapi buru-buru ke masjid lagi karena banyak sahabat yang setelah sholat maghrib itu masih ada di masjid. Masih ada di masjid. Tapi pulang, tapi buru-buru balik lagi. Karena para sahabat yang ada di masjid setelah sholat maghrib itu masih menunggu apa? Sholat isya. Itu Nabi senang. Nah, ungkapan bahwa para sahabat tadi itu qadau wa addu fariidatan min faraidi allati awjabtuha alaihim wa hum yantadiruna al-an fariidatan ukhra yusalluha. Kita harus punya azam itu keinginan yang kuat bahwa kita telah melaksanakan sholat maghrib, kita telah melaksanakan sholat isya, kita telah melaksanakan sholat subuh misalnya. Berazamlah kita untuk menunggu waktu melaksanakan sholat subuh berikutnya. Kita harus punya niat kuat setelah sholat maghrib kita ini tadi. Kita harus punya azam yang kuat bahwa kita sedang menunggu kewajiban sholat isya. Nanti setelah sholat isya kita harus punya azam, punya niat yang kuat bahwa kita akan melaksanakan sholat subuh. Nah, ketika kita meninggal pada saat dimana kita menunggu kewajiban yang akan datang, nah itu meninggalnya dalam kondisi baik. Menunggu udah ketinggalan. Karena ada niat sih. Ada niat yang kuat. Ada niat yang kuat. Kalau azam itu kan niat yang kuat bahwa kita akan melaksanakan kewajiban yang akan datang. Nah, sama dengan orang yang belajar. Selama orang tersebut belajar, itu insya Allah meninggalnya syahid. Amin. Saya mau duluan. Nah, sekarang ini kita sudah selesai sholat isya. Nah, kita punya azam bahwa kita akan menunggu melaksanakan sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh kita punya azam yang kuat, kita akan melaksanakan sholat subuh. Begitu terus. Kesinambungan. Jangan sampai lupa. Nah, kalau menunggu berarti kalau sesuatu yang ditunggu itu kan sesuatu yang diharapkan. Sesuatu yang diharapkan. Nah, ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, sahabat Nabi. Sampai Allah itu bangga. Nah, sampai Allah bangga dipamerkan di hadapan para malaikat. Ungkapan Allah, "Unzuru ya malaikati ila ibadi haula." Wahai malaikatku, lihatlah terhadap hamba-hambaku yang mereka semua telah menunggu waktu. Menunggu waktu apa? Kewajiban selanjutnya. Nah, mereka itu tinggal di masjid. Kalau kita pulang nggak apa-apa, tapi tetap harus punya azam, punya niat yang kuat bahwa kita akan melaksanakan kewajiban selanjutnya. Nah, sehingga masa menunggu, nah, itulah kalau pas kita sedang menunggu kemudian ada yang meninggal. Nah, meninggalnya dalam rangka menunggu kewajiban yang akan datang itu adalah meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Jam berapa ya? 17. Ya terutama tadi dia azab. Azam menunggu azam harus praktek. Jadi ilmu
walaupun banyak, jangan walaupun sedikit, itu harus dipraktekkan ya. Dengan kita mengamalkan satu dua yang kita dengar, maka akan bertambah ilmu yang lain. Dulu ketika saya pernah mengajar ini di sini, di antara yang saya baca di sini kan, di antara yang disukai Nabi itu kalau zikir, khususnya pada maghrib dan pada subuh itu Nabi zikirnya apa? Ya zikir la ilaha illallah wa syarika Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna sampai 7 kali. Nah itu biasanya pada subuh atau pada maghrib. Nah, itu amalkan sedikit amal. Ada yang lain Allah Taala, tapi khusus pada subuh dan pada maghrib. Allahumma ajirna, Allahumma ajirna. Ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka. Pada suatu saat saya pernah mendengar ceramahnya Habib Umar bin Hafid dari orang Yaman yang menjelaskan tentang hadis tersebut bahwa memang itu anjuran Nabi. Allahumma ajirna, Allahumma ajirna. Kalau punya anak kecil, kalau pulang salaman dicium, itu perilaku Nabi yang bagus. Nah, itu diamalkan, dipraktekkan supaya yang sedikit-sedikit itu bisa masuk dalam hadis. Saya baca satu saja ya. Ini sudah saya katakan ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala alaikum bil ilmi fawalladhi nafsi biyadihi la yawaddanna rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada'a an yab'athahumullahu ulama'a bima yarawna min karamatihim wa inna ahadan law yuladu aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu salah satu sahabat Nabi yang bagus bacaan Qur'annya. Bagus bacaan Quran. Kalau di Kudus itu ada namanya pesantren yang buku Quran. Alim yang bernama Kiai Alwani Amin, belajar Quran dengan pesantren, dengan kiai yang ada di Jogja, pesantren Krafya, Kiai Munawir belajar dengan seorang guru itu sampai sana sampai Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan satu hadis bahwa alaikum bil ilmi. Alaikum itu kalau ala itu menunjukkan bahwa itu sangat penting. Alaikum bil ilmi, menunjukkan bahwa ilmu itu penting. Alaikum, bahasa Jawanya itu kalau mengartikan begini, tetap pilah kalian, apa namanya itu, tetaplah kalian terhadap ilmu, belajar ilmu, itu menunjukkan penting. Fawalladhi nafsi, sampai bersumpah demi zat, fawalladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku itu ada pada zat tersebut, ada pada kekuasaannya, sampai Nabi sumpah itu la yawaddanna rijalun la yawaddanna rijalun qutilu fi sabilillah. Sungguh ada kata yang menunjukkan bahwa ini sangat penting, sampai Nabi menggunakan kata yang menunjukkan bahwa ini penting sampai 3 kali. Wallahi, tadi fawalladhi nafsi
kemudian la, kemudian non taukid. Kalau di dalam ilmu stilistika, ilmu balaghah, kalau sudah menggunakan kata atau huruf yang menunjukkan penegasan sampai 3 kali, itu sungguh menunjukkan bahwa ini sangat penting. Seperti di dalam surat Al-Asr ya, wal asri, itu demi. Nah, itu sudah 1. Innal insana, inna, itu 1, jadi 2. Wal asri innal insana, lafi, la-nya itu menunjukkan kata atau huruf yang menunjukkan penegasan. Jadi ada 3. Itu menunjukkan bahwa isi dalam surat tersebut itu adalah penting, sangat penting. Karena sampai 3. Wal asri, demi, menggunakan sumpah. Inna menunjukkan kata taukid. La menunjukkan tadi sama taukid juga. Ini juga sama. Walladzi nafsi biyadihi la yawaddanna. Ini kalau tidak belajar bahasa Arab nggak paham. Bacanya biasa saja gitu. Biasa saja. Tafsir. La yawaddanna. Sungguh ingin orang-orang yang terbunuh di dalam medan perang, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai syuhada, itu ingin apa? An yab'atsahumullahu ulama, ingin dibangunkan oleh Allah sebagai ulama, karena melihat lima yarawna, karena sesuatu yarawna di mana para orang-orang yang syahid tadi itu melihat min karamatihi, melihat kemuliaannya orang-orang yang berilmu tadi, orang-orang ulama tadi. Begitu posisinya, begitu pentingnya sebagai ulama itu, sampai orang yang mati syahid itu ingin suatu saat nanti kalau dibangunkan ingin seperti para ulama, karena melihat melihat pentingnya, melihat keramatnya, melihat kemuliaannya para ulama. Nah, karena untuk menjadi ulama itu tidak gampang. Wa inna ahadan lam yuladu aliman. Karena seseorang itu tidak dilahirkan dalam kondisi alim. Karena tidak kondisi alim, maka wa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa dipelajari, bisa didapat hanya dengan belajar. Karena hanya dengan belajar, harus belajar. Tidak mungkin ilmu itu bisa dicapai, bisa diraih tanpa belajar. Dan manusia dilahirkan itu tidak dalam kondisi alim. Karena itu maka harus belajar. Orang belajar itu harus ngaji, ya, supaya tidak tersesat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan untuk selalu kita belajar atau membaca. Kita tutup dengan bacaan selawat nanti kepada kita. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa wa qasidana wa wirana wa mawlaya wasi'al karami wa habibul ladhi ujashafa Allahumma salli wa sallim daiman abada. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kami kenal di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.